Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel ini. Hei, kamu. Iya, kamu. Udah salawat belum? Skuy, salawat dulu. Oke, terima kasih. Check it out. Sahabat Smart Channel, tentu kita semua hidup ini berusaha untuk melakukan yang terbaik, baik untuk diri kita, baik untuk orang yang kita cintai, ataupun apapun yang itu pasti kita berharap bisa melakukan yang terbaik, gitu ya. Jadi banyak sekali pintu-pintu kebaikan atau bisa disebut pintu-pintu kebajikan dalam Islam yang disebut dengan amal kebajikan atau amal salih. Sesungguhnya amatlah banyak dan beragam, ya, mulai dari yang wajib maupun yang sunnah, gitu ya, atau perkara-perkara halal yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Kita contohkan yang wajib, misalnya adalah puasa, kemudian sholat, ya, puasa Ramadan khususnya, puasa Ramadan, puasa nazar tentunya, kemudian sholat, bayar zakat, ya, dan masih banyak yang lain, gitu ya. Ya, misalnya menuntut ilmu, berdakwah, semua itu adalah hal yang wajib. Kemudian ada juga yang sunnah. Yang sunnah contoh misalnya sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib, dan lain sebagainya. Juga masih ada juga ibadah-ibadah sunnah yang lain. Contoh, misalnya puasa, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa 6 hari di bulan Syawal, dan masih banyak lain juga ibadah-ibadah puasa yang bisa kita lakukan. Membaca Quran, berzikir, kemudian bersedekah, menolong sesama, atau membuang duri dari jalanan. Itu semua adalah amal kebajikan yang bisa kita lakukan. Dari hal yang paling sangat sepele kita anggap, atau hal yang sangat kecil bisa kita lakukan, dan itu bisa bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jika Allah mengetahui itu semua, dan pasti Allah tidak mungkin tidak tahu, ya. Allah pasti tahu. Nah, maka Allah akan membalas apa yang kita lakukan itu. Ya. Karena itu sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita setiap muslim untuk tidak melakukan kebajikan, apalagi jika itu berupa kewajiban. Akmalul Tak ada alasan pula mu'minina kita menyepelekan imanan perkara-perkara sunnah, ahsanuhum bahkan yang mubah khuluqan. sekalipun, jika Orang memang beriman mendatangkan yang kemaslahatan paling bagi sempurna diri kita imannya ataupun adalah bagi orang yang lain, terbaik gitu ya. akhlaknya. Jadi di Hadis antara riwayat amal-amal kebaikan itu Tirmizi. memang ada amal-amal yang utama atau yang paling utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amal apa yang paling utama? Jawab beliau, iman kepada Allah, kemudian jihad fisabilillah. Ya. Jadi selain amal-amal kebajikan yang utama, baginda Rasulullah SAW juga menyebut ragam kebajikan lain, termasuk yang sering kita anggap sederhana atau kecil atau hal sepele, gitu ya. Di antaranya adalah beliau bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Dzar radhiyallahu an, atas setiap ruas tulang sendi salah seorang di antara kalian ada sedekahnya. Karena itu, setiap ucapan tasbih adalah sedekah, setiap ucapan tahmid adalah sedekah, setiap ucapan tahlil adalah sedekah, setiap ucapan takbir adalah sedekah, memerintahkan kema'rufan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah, yang setara dengan itu adalah menunaikan 2 rakaat salat duha. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Jadi senada dengan hadis ini, bahwa kemudian ada Buraidah radhiyallahu an berkata, aku pernah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, pada diri manusia ada 360 ruas tulang. Karena itu hendaklah kalian bersedekah atas masing-masing ruas tulang tersebut. Beliau ditanya, siapa yang bisa melakukan itu, wahai Nabi Allah? Jawab beliau, ingatlah, mengubur dahak atau lendir di masjid adalah sedekah, membuang duri dari jalanan adalah sedekah. Jika engkau tak bisa melakukannya, maka menunaikan 2 rakaat salat duha adalah setara dengan itu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah, luar biasa sekali ini sahabat Mas Channel. Ya, baginda Rasulullah SAW pun pernah bersabda juga, telah diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku, baik amal-amal baik maupun amal-amal buruk. Aku menemukan di dalam amal-amal kebajikan mereka aktivitas membuang duri di jalanan. Aku pun menemukan
sholat sebagaimana kami sholat, mereka saum atau berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka pun biasa menyedekahkan kelebihan harta mereka. Jawab beliau, tidak begitu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk kalian apa saja yang bisa kalian sedekahkan. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, memerintahkan kema'rufan adalah sedekah, mencegah kemunkaran adalah sedekah, hubungan suami istri adalah sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tindakan salah seorang dari kami yang melampiaskan syahwatnya kepada istrinya juga berpahala? Beliau malah bertanya, bagaimana pendapatmu jika dia melampiaskan syahwatnya di jalan yang haram, bukan kepada istrinya? Apakah dia berdosa? Jawab mereka, tentu saja. Rasulullah lalu berkata, demikian pula jika dia melampiaskan syahwatnya di jalan yang halal kepada istrinya, dia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, luar biasa. Karena itu tak layak kita menyepelekan setiap amal kebajikan sekecil apapun sobat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau sedikit pun menganggap sepele kebajikan walau sekadar menampakkan wajah berseri-seri saat engkau berjumpa dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi itulah pintu-pintu kebajikan dalam Islam yang bisa kita lakukan. Yang tentu mulai dari hal yang paling kecil sampai dengan hal-hal yang luar biasa besar dan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak gitu ya. Semoga kita bisa memasuki pintu-pintu kebajikan tersebut.